Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Amati Lovers. Hai, akhirnya ketemu lagi di live IG bersama saya, Dr. Dinda. Nah, biasanya kita live di FB, nggak tahu nih kok beberapa kali terakhir kayaknya lebih pada requestnya dok di IG aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, seneng aja kok. Gimana? Apa kabar? Sehat ya semuanya ya? Sehat kan? Silau banget ya. Nah, ini kayaknya lebih terang yang ini ya. Oke. Gimana semuanya? Apa kabar? Sehat ya? Oke, ya sore ini kita mau ngobrol apa dong? Selamat malam semuanya. Alhamdulillah baik ya, seneng deh kalau denger semuanya pada baik-baik. Karena lagi masuk musim apa sekarang? Gak jelas, kadang panas banget, kadang mendung ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap aktif, tetap produktif. Biasanya tuh kalau lagi mager nggak ngapa-ngapain tuh badannya malah nggak enak, karena kalau misalnya kita kurang gerak, sirkulasi darah tuh jadi nggak lancar. Nggak lancarnya tuh ke otak juga, jadi otaknya tuh jadi males juga diajak mikir, jadi melempem dan tumpul gitu. Jadi disyukurin aja kita masih bisa aktif, masih bisa produktif, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk tetap dijaga kondisi badannya. Anda kalau kita bersyukur gitu ya. Oh, lagi musim pancaroba. Oke, aku nggak punya ide nih kita mau ngobrol apa. Biasanya tuh kalau ngobrol tuh dua arah ya. Ini cuma satu arah nih. Jadi aku butuh teman-teman tanya sesuatu, terus nanti aku akan ngobrol gitu. Gimana? Cocok nggak? Cocok ya? Soalnya nanti kalau nanyanya nanti biasanya itu terus bakal ketumpuk sama pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi mumpung masih beberapa aja yang live, silahkan kalau ada pertanyaan. Kok sepi ya? Bicara rame loh. Mau langsung dipanggilin gengnya nih. Banyak banget pasti. Mana? Apa ya? Mau ngomongin amote ya jelas lah. Mau ngomongin efeknya kali ya. Yang paling banyak nanya tuh biasanya minum berapa box dok biar ada efeknya gitu. Niscaya kalau misalnya kita minumnya rutin tuh pasti akan ada hasilnya. Tapi tergantung masing-masing orang. Dia ada yang satu box udah kerasa, ada yang butuh beberapa box baru kelihatan. Kulit kusam, apa penyebabnya? Gampang. Kalau nyari penyebab tuh gampang ya, yang susah tuh kadang cari solusinya ya. Oke, kulit kusam tuh biasanya yang pertama adalah kering, kurang pelembab, kurang dirawat, terus kurang air, cairan maksudnya. Nah, cairan nih sumbernya juga dua, ada yang kita minum, ada yang kita oles-oles. Kalau rajin dioles-oles pakai krim yang melembabkan tapi kita kurang minum, hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita banyak minum tapi bagian kulit luarnya nggak dilindungi juga nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kulit kusam tuh biasanya karena kurang dirawat, kurang melembab, dan kurang minum air putih. Terus jadinya karena kulitnya kering, cahaya nggak bisa mantul. Itulah yang disebut dengan glowing. Jadi kalau ada pantulan cahaya di permukaan kulit, itu tandanya kulitnya sehat dan cairannya cukup. Nah, kalau kulitnya kering dia bentuknya kayak dove gitu loh, kayak matte ya, MATTE. Tuh jadi nggak glowing, nggak berkilau, nggak dewy gitulah. Itu biasanya kusam.
Tapi beberapa kusam itu tuh nggak hanya disebabkan oleh kondisi kulit, bisa juga karena kondisi hormonal kita. Misalnya mau dapet itu tuh juga hormonnya kan jadi tinggi tuh karena kita mau menstruasi ya. Nah itu di kulit tuh ngaruh, produksi minyak jadi lebih banyak, terus sebum tuh keluar semua, jadi kayak mau dioles berapa kali itu kulit tetap kucem. Tuh aku tuh kalau mau menstruasi tuh mukanya tuh kayak jelek gitu, gelap, nggak cerah gitu. Tuh juga bisa. Stres, apalagi stres juga bikin kulit kusam loh, jangan salah. Karena ada ketidakseimbangan hormon tadi terus mempengaruhi performa kulit gitu. Sama orang sakit kan biasanya kelihatan banget di bawah mata hitam cowong gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kusam gitu. Sambil makan malam baru dapat tonjokan, ya Allah, tonjokan apa pula ini? Semoga aman-aman ya Mbak. Kak, mau tanya nih, misalnya kalau kita pakai krim buat muka terus kita minum amut teh nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa tuh teh, malah ngerawat kulit itu jangan cuma dari luar doang, tapi dari dalam juga. Dan jangan cuma dari dalam tapi dari luar juga gitu. Kan kalau dari dalam minum amut itu untuk kan membantu memberikan atau meningkatkan kadar cairan dalam kulit sehingga kulit tadi glowing, ya kan? Terus kalau yang dari luar kita melindungi dong kulit kita udah glowing, udah lembab. Kalau misalnya dari luar nggak dilindungin pelindung dari sinar matahari, nanti tetap rusak juga gitu. Jadi memang harus paripurna merawatnya, harus dari luar dan dari dalam. Apalagi kandungan-kandungan dari amote itu tuh memudahkan semua zat-zat yang baik itu untuk meresap di kulit. Misalnya nih, kalau kulitnya lembab habis minum amote, nanti kalau kita pakai krim, serum segala macam dengan kondisi kulit lembab, itu akan lebih mudah untuk dicerna. Begitu. Terus zat aktifnya juga banyak, ada kolagen, ada vitamin C, ada ekstrak sakura, dan semuanya membantu untuk mencerahkan kulit. Begitu. Alhamdulillah Mbak Diyuni, jangan bosan-bosan ketemu saya. Kulit kering solusinya dibasahin. Tenang. Bener atuh, bukan dibasahin ya, mungkin dilembabkan. Minum air putih minimal 2 liter sehari. Jangan cuma dikira-kira doang, aku hari ini minum air putihnya banyak dong. Banyak kok dok. Iya banyaknya menurut Anda, menurut saya itu belum 2 liter ya. Sama aja bohong. Jadi mending kita pakai tumbler tuh, udah ada takarannya kan, berapa liter. Nah minimal kita targetin sehari harus dapat 2 liter. Tuh baru kelihatan. Kadang tuh kita terlalu sibuk ngoprek-ngoprek muka ya, ditempelin serum, emulsifier, krim malam segala macam. Terus kita lupa bahwa tangan ini tuh juga perlu dirawat gitu ya. Masa nanti kulit mukanya kenceng, kulit tangannya keriput-keriput, atau kulit mukanya cerah, kulit tangannya ternyata kering dan kusam. Nah, jadi kalau minum air putih, kalau kita kelebihannya kita merawat tubuh dari dalam, rata efeknya, nggak cuma di muka aja, tapi ke tangan, ke siku, ke lutut, ke kulit perut buat ibu-ibu yang udah melahirkan, ke kulit leher gitu. Tapi kalau kita ngerawatnya cuma di muka aja, kelihatan tuh nanti sininya mulus, sikunya sama lututnya hitam gitu. Jadi makanya kenapa ngerawatnya juga harus dari dalam. Karena kalau kita minum amote, efeknya nggak pilih-pilih, efeknya nggak cuma di muka doang, tapi ke seluruh tubuh. Kulit keriput apa bisa kencang lagi minum amote? Nah, kulit keriput itu karena kulitnya melorot, kurang kenceng ya kan. Jadi karena sudah kendur ya, kita makin tua itu kadar cairan dalam tubuh tuh berkurang kalau nggak kita booster. Nah, karena di dalam kulit nih cairannya berkurang, dia ikut gravitasi turun gitu kan. Minum amote dia akan meningkatkan kelembapan kulit sehingga yang melorot tadi itu bisa lebih kenyal lagi gitu. Tapi kalau misalnya keriput apa enggak itu tergantung perawatannya ya. Kalau minumnya rajin, kulitnya jadi elastis, insya Allah keriputnya gone. Tapi kalau udah berkeriput,
keriputnya nggak akan tambah banyak harusnya ya. Kita tuh cantik sesuai usia aja deh, sesuai dengan kondisi kulitnya aja, sesuai dengan usianya. Serem juga ya kalau misalnya udah ani-ani 90 tahun tapi masih tegak gerak gitu juga serem ya. Jadi cantik aja, kita merawat diri supaya penampilan tuh tetap sesuai dengan usianya. Di bawahnya syukur gitu. Dok, apakah mote berpengaruh ke produksi ASI? Oke, payudara dan bokong. Berdasarkan dengan testimoni teman-teman yang udah sering cerita-cerita, kalau minumnya dari trimester 3, terus setelah 6 bulan pasca menyusui, terus minum Amote, kebanyakan testimoninya adalah meningkatkan produksi ASI. Begitu. Walaupun kemudian aku belum mendapatkan jurnal yang menyebutkan demikian. Atau aku kurang belajar ya, akhir-akhirnya agak jarang belajarnya. Terus berpengaruh ke payudara dan bokong tuh lebih ke kekencangan kulit atau kekenyalan biasanya. Seperti yang aku ceritakan tadi, bahwa kalau misalnya kulit kita tuh kencang, cairannya cukup, kelembapannya terjaga, itu akan cenderung lebih naik dan nggak mengendur ngikutin gravitasi gitu. Nah itu berpengaruh ke seluruh daerah tubuh. Kulit beruntusan. Nah, kulit beruntusan. Beruntusan itu salah satu ciri-ciri kulit kering loh. Jadi antara kulit berminyak sama kulit kering itu lebih berbahaya kulit kering. Karena kulit kering itu efeknya lebih apa ya, kata-kata selain berbahaya, lebih berat dibandingkan dengan kulit berminyak. Kalau kulit berminyak paling jerawat ya. Jerawat diobatin, kempes, bekasnya hilang. Tapi kalau kulit kering, beruntusan, keriput, flek, kendor, tidak elastis, itu kadang harus pakai serum lah, harus pakai mesoterapi, harus pakai perawatan yang lain, lebih susah nanganinnya. Jadi dan untuk perawatannya jauh lebih mudah kulit kering. Jadi kalau kulitnya kering, langsung minum Amote sama pakai pelembab yang banyak, lebih cepat ditangani. Gampang banget sebenarnya kalau kulit beruntusan tuh tandanya dia kulitnya kering. Cari pelembab atau cari serum yang cocok sama kondisi kulit. Cari zat aktif atau karakteristik krim yang sesuai sama jenis kulit. Contohnya kalau kulit kering itu biasanya orang akan lebih seneng pakai yang gel atau yang lebih agak cair gitu konsistensinya. Tuh. Pakai krim malam deh kalau kulit kering, karena kalau kita pakai krim malam, kita kan tidur nih malam. Itu adalah waktu terbaik untuk merawat kulit. Karena kita nggak pakai bedak, nggak pakai foundation. Jadi malam hari itu adalah waktu kita merawat kulit, puas-puasin, tempelin semua serum, tempelin semua toner yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu sama maskeran. Kalau rutin tiap malam kita ngerawat kulit kita pakai pelembab, serum, krim malam, paginya tuh pasti hasilnya bagus, lebih cerah, yakin deh. Apalagi dibantu sama kita minum Amote, pasti langsung merekah. Nggak boleh Amotenya buat di bawah 15 tahun. Jadi minum Amote minimal harus usianya 15 tahun. Karena ini kadang kita beli obat aja di apotek itu kan harus 7 tahun ke atas gitu. Apalagi Amote ya, Amote isinya suplemen, bolehnya dikonsumsi oleh 15 tahun ke atas. Kalau pertanyaannya, lah anakku suka ya, loh anak kecil tuh nggak tahu apa-apa, kita yang orang gede yang ngasih tahu. Jadi kalau misalnya apa-apa anak lo itu anaknya maunya gini ya gitu ya, loh kita dong yang sebagai orang tua yang tahu. Kan anak minta macam-macam karena mereka nggak tahu, jadi kita yang kontrol ya. Sedikit ilmu parenting. Untuk ibu menyusui tadi udah dijawab ya. Jadi beberapa testimoni memang menyampaikan bahwa untuk ibu-ibu yang minum Amote waktu mengasihi
produksinya katanya lebih panjang. Oh, tonjokan di Gunung Kidul itu kayak undangan nikahan tapi berbentuk nasi dan lauk pauknya. Aku baru tahu, maafkan aku. Unik banget namanya. Izin mau bertanya dok, mengapa mencerahkan kulit bisa di dalam? Wah, panjang ceritanya. Iya dong, karena tadi tubuh kita tuh dari kecil terdiri dari cairan banyak gitu. Makin kita tua, makin kita gede, cairan tuh makin menyusut di dalam tubuh. Nah, padahal organ paling banyak di tubuh kita tuh namanya kulit. Nah, jadi kulit itu sebetulnya menampung cairan banyak juga. Kalau misalnya kita nggak minum air putih dan cuman ngandelin perawatan dari luar, maka nggak cuman kulit yang akan rusak, tapi organ-organ di dalam tubuh juga menjadi bahaya, bisa kehilangan fungsi dan bisa rusak. Kayak gagal ginjal itu juga karena kurang minum air putih loh, hati-hati ya. Batu ginjal juga. Kalau ditanya lebih baik dari dalam atau dari luar, aku akan jawab bagus semua. Karena kalau cuma dari luar efeknya nggak lama, kalau cuma dari dalam kebalik nggak ya? Oh iya, kalau dari luar efeknya nggak lama, kalau dari dalam doang nanti apa sih? Jadi gimana sih ngomongnya? Jadi kalau dari luar doang ngerawatnya, efeknya nanti nggak bisa tahan lama. Tapi kalau kita cuma minum air putih doang tanpa dibarengin sama perawatan dari luar, lama efeknya. Gitu ya maksudnya ya. Jadi cuman lo kok nggak putih-putih sih lah ya, cuman diminum dari dalam doang, nggak dibantu sama perawatan yang lain gitu. Bu Sri boleh minum amote kalau udah 6 bulan usia bayinya. Oke, kulit gampang beruntusan, eksfoliasi 2 hari sekali. Oke, tipsnya adalah kayaknya eksfoliasinya keseringan. Eksfoliasi itu artinya adalah mengangkat sel-sel kulit mati. Biasanya kalau nggak pakai scrub, pakai AHA BHA. Dia ini fungsinya mengelupas, istilah gampangnya ya, mengelupas sel-sel kulit mati. Jadi kita tuh tiap hari ada sel kulit matinya. Jadi harus dikelupas. Caranya pakai eksfoliasi. Nah, efek samping dari eksfoliasi, ngeletekin yang berlebihan tadi, kulitnya lama-lama jadi tipis, lama-lama jadi kering. Nah, karena keseringan dikeletek. Karena tadi zatnya tuh zat yang agak keras biasanya. Mungkin harus dikurangin jadi seminggu sekali, menurutku. Jadi bukan berarti kalau kulitnya beruntusan terus habis itu nanti digosok-gosok dia jadi mulus, bukan. Ini bukan kompon sayang. Jadi itu ya, mungkin eksfoliasinya keseringan menurutku, dikurangin aja 1 minggu sekali minimal. Jadi boleh 2. Banyak banget pertanyaannya. Aku sampai susah scrollnya. Oke. Bisa buat alergi kulit gatal karena setiap potongan buah atau sayur bisa alergi kulit. Ini berbeda cerita. Memang kita ada yang namanya DKI, bukan DKI Jakarta ya. DKI itu artinya dermatitis kontak iritan, yaitu peradangan kulit yang disebabkan oleh kontak, iritasi dengan kontak. Nah, pemicunya beda-beda. Mungkin potongan buah atau sayurnya itu yang dia mengandung getah. Mungkin Mbak Firiha Latijannah ini alergi sama getah-getah itu. Tapi kalau untuk amote saya rasa nggak menghilangkan alergi ya. Berbeda ceritanya. Ingat banget dulu kenal amote karena keadaan gue sekitar hidungku lagi ngelupas dan hitam. Karena katanya tinggi kolagen, aku coba dan paginya lembab hilang kelupasan. Iya, kadang kalau emang itu tadi kalau lagi ngelupas atau lagi hitam tuh tandanya kulit kita lagi iritasi. Nah, amote ini dia karena bagus buat kulit, ada kolagen dan glutathione-nya, dia meningkatkan barrier kulit juga. Kulit tuh jadi nggak gampang iritasi, jadi lebih jadi lebih bakoh gitu.
menghadapi surut sinar panas dan dingin dunia. Kenapa kalau keseringan mencuci wajah dengan sabun cuci muka terlalu sering bikin kulit jadi kering ya dok? Berapa kali efektifnya mencuci muka tiap harinya biar nggak kering? 2 kali. Iya, karena kan tadi kulit itu kan dia butuh dilembabkan. Nah, beberapa sabun muka, apalagi kalau mengandung busa dan bikin keset, itu pasti efeknya bikin kulit jadi kering. Kulitnya kering, terus kemudian ketarik. Tahu nggak efeknya kalau kulit rasanya ketarik? Habis itu kulitnya ketarik, itu tandanya pori-porinya lagi nutup semua, lagi ketarik gitu. Nah, jadi rapet ini kulit, makanya dia kenceng gitu. Kalau kulitnya lagi kencang, kita masukin serum sama pelembab, efektivitasnya nggak bagus. Gimana lah si pelembab itu mau masuk ke dalam kulit kalau kulitnya tadi pori-porinya nutup semua. Makanya kenapa ada namanya toner dulu sebelum kita pakai krim. Nah, itu fungsinya toner tadi bikin, ayo yang pori-porinya nutup tadi buka dulu dong, buka dulu, dia akan melembabkan. Habis itu baru kita tumpuk pakai krim. Nah, tips buat teman-teman biar kulitnya nggak kering, cari sabun muka yang nggak bikin keset, ya bukan keset, keset. Terus jangan pilih yang narik-narik itu tadi gitu. Ya kan banyak tuh yang yang gentle cleanser namanya, itu lebih bagus di kulit. Mau tanya, kenapa minum Amote saya perhatikan peningkatan pencerahan kulit wajah tidak terlalu terlihat? Wah, ini soalnya bandinginnya sama artis Korea kali ya. Iya, tadi yang aku sampaikan di awal bahwa tiap orang itu beda-beda efeknya. Ada yang langsung kelihatan, ada yang enggak. Terus karena kita kemudian biasa pakai bedak, begitu nggak pakai bedak itu pasti kelihatan bedanya kan. Nah, jadi memang yang penting adalah lembab dulu, kenceng dulu, bersih dulu. Nanti masalah kulit, warna kulit itu beda sama kecerahan. Ini maksudnya lama-lama jadi putih ya. Nah, kesehatan kulit itu nggak hanya dilihat dari warna kulitnya, tapi dari performa kulitnya. Alangkah baiknya kita tetap mempertahankan warna kulit kita apa adanya, tapi fungsi kulitnya bagus. Fungsi kulitnya bagus tuh nggak gampang iritasi, nggak gampang gosong kalau kena sinar matahari, nggak gampang kena jerawat, nggak beruntusan. Itu nanti kalau kulitnya mulus, itu deh seneng kok yang punya kulit. Yang lihat juga, oh kulitnya terawat, cukup gitu. Dibandingkan dengan kita mengharapkan kulit yang putih banget, tapi sekalinya kena matahari langsung kayak udang rebus. Tapi sekalinya kena debu dikit jerawatan. Tapi sekalinya dipegang kering banget gitu. Jadi warna kulit tidak menentukan kesehatan kulit gitu. Dan kalau model-model kulit putih yang kemudian dia instan dapatnya, kemungkinan apa yang kita dapetin secara instan akan pergi dengan instan juga ya. What comes around goes around gitu. Nah, jadi memang yang diutamakan adalah kesehatan kulitnya dulu. Nanti yakin deh kalau kulitnya udah seger, udah cerah, udah lembab, maka dia akan dengan sendirinya tampak lebih sehat dan cerah. Gitu. 2022 tuh cantik nggak harus putih lagi. Menyembuhkan bekas jerawat, yes of course. Kalau yang ini aku berani banget bilang iya. Jelas dong, kemarin aja aku counter berapa ya, 1 bulan yang lalu, sekarang udah hilang. Minum Amote dong, rajin. Jadi membantu untuk menghilangkan bekas jerawat, bekas counter, bekas luka tuh. Tapi jangan lupa dirawat juga ya. Izin testimoni dari Uplin saya dok, setelah minum Amote kulit menjadi cerah. Ada perbedaan banget sebelum minum Amote dan sesudah minum Amote. Pokoknya Amote manjur buat kulit supaya cerah. Loh tuh kan siapa tadi yang bilang efeknya nggak begitu kelihatan? Ini langsung kelihatan. Makanya jadi nggak bisa dibandingin ya. Yang jelas, aku mau tahu maksud pertanyaannya. Yang jelas antara kita minum multivitamin sama kita antara kita minum suplemen sama kita nggak minum suplemen pasti ada bedanya.
Jadi parameternya, atau bahasa Indonesianya parameter apa ya? Tanda-tandanya, indikatornya itu nggak hanya dari warna kulit, tapi juga kondisi badan. Lebih cerah, lebih nggak gampang capek, lebih nggak gampang kena sakit, lebih nggak gampang loyo, tumbuh rambut jadi nggak gampang rontok, tumbuh kuku juga jadi cepet. Itu sudah termasuk tanda-tanda kalau kita sedang mengkonsumsi suplemen yang menyehatkan tubuh, gitu ya. Jadi yang ngerasain manfaatnya nggak cuma kulitnya, tapi jantungnya, ginjalnya, hatinya, amperdilnya, limpanya, semuanya tuh juga ikut merasakan efek. Karena ada efek antioksidannya yang pasti bagus untuk kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Minum amote bebas waktunya, setelah sarapan dan setelah makan malam paling dianjurkan. Gitu. Bisa menghilangkan stretch mark, bisa memudarkan stretch mark karena kulitnya jadi lebih cerah dan lebih elastis. Jadi stretch marknya jadi nggak begitu kelihatan lagi. Stretch mark itu kan dia adalah kulit yang mengendur kan gitu. Jadi kalau kita minum amote tandanya kulitnya jadi lebih elastis, jadi stretchnya akan lebih pudar. Yang menyehatkan dan mencerahkan kulit, kolagen, L-glutathione. Cari ya, abisnya di Google ya. Kolagen, L-glutathione, vitamin C, ekstrak sakura. Coba cari yang glutathione. Ini master of antioksidan. Jadi nggak cuma mencerahkan kulit, tapi juga bikin kita insya Allah lebih panjang umur dan bebas penyakit kronis. Kalau kulit sensitif dok, pakai toner jadi rasanya panas dan merah. Itu karena tonernya mengandung alkohol pasti. Karena nggak cocok pakai toner. Untuk toner yang bagus buat kulit sensitif, oke. Jadi harus cari toner yang nggak ada kandungan alkoholnya. Ada kok banyak, beneran deh banyak. Kalau yang dijual store kan itu ada ingredientnya ya. Itu aku mau ngambil contohnya tapi nanti dikira iklan, jangan ya. Tadi aku dimarahin sama Mimin Amote. Aku kemarin pas habis counter itu kan lagi pakai apa sih namanya, kayak retinoid gitu buat ngilangin bekas lukanya. Terus aku pakai tonerku yang biasa, aku tuh perih panas. Ternyata pas aku baca ada alkoholnya. Nah akhirnya aku ambil tonerku yang lain yang ternyata nggak ada kandungan alkoholnya kan. Jadi pas aku semprot baik-baik aja. Jadi mungkin Mbak Itayak belum nemu aja toner yang pas gitu. Apalagi kalau kulitnya sensitif. Coba ya, jadi biasakan kalau kita mau beli produk, kita bukan beli karena yang iklan Reval Hadi. Bukan karena iklannya, wah katanya bisa mencerahkan dalam 2 hari gitu, bukan. Tapi lihat lagi zat aktifnya. Oke, teman-temanku, Amote loversku yang sangat aku sayangin dan aku cintai, mohon maaf karena waktunya sudah mepet dan suara saya juga kayaknya sudah mau habis. Saya izin pamit dulu, kita ketemu lagi di ngobrol with Dr. Dinda selanjutnya. Oke. Semoga semuanya tetap sehat. Kita bangun maintenance atau manajemen diri untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya nanti kita juga bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa rajin minum amote. Karena kalau suplemen itu biasanya nggak ada atau jarang kandungan aslinya dimakan makanan biasa, makanya kenapa tubuh kita tetap butuh suplemen dari luar. Oke, sampai ketemu lagi. Lancar-lancar semua urusannya. Maaf bila misalnya tadi ada yang salah-salah kata atau nggak nyaman di hati ya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol with Amote selanjutnya. Bye-bye. Lupa, sinarkan auramu, Amote untuk kamu. Dadah.